Oke, kali ini kita akan membahas tentang media Simonida. Ini aplikasi ponzi berkedok klik-klik iklan dibayar. Dan yang menarik adalah ini banyak bebek dununya yang sudah mulai halusinasi. Sampai Pak Chandra Teja pun ada yang disomasi. Woi, keren tuh. Pak Chandra Teja disomasi. Mana itu ya? Mana ini? Nih, Pak Chandra Teja disomasi. Wah, lucu ya, di kafe pakai baju sidang itu lucu. Nah, saya akan mengundang partner saya yang biasanya kita bahas masalah perponsian, yaitu Bro Anggi. Silakan masuk, Bro Anggi. Jadi bagaimana, Anggi, dengan media Simonida? Simonida Media ya? Iya. Simonida Media, kebetulan aku baru bahas Pak Roy video pertama, dan Simonida Media itu udah jelas sponsi Pak Roy. Ya jelas, kita udah tahu lah, jelas lah ya. Pokoknya ciri-cirinya ponzi, teman-teman, kalau made in China yang scammer itu grup telenya ada miss-missnya, udah jelas udah. Miss Jenny, Miss Mas. Kemudian pakai bulenya itu bule-bule aneh. Ya. Bule-bulenya itu kaku banget, itu bule-bulenya itu yang murah, itu bule-bulenya itu. Kamu tadi upload, kamu komben post sama aku itu apa itu? Oh, itu. Jadi gini, saya tuh curiga Pak Roy, ini tuh satu bandar sama dulu 2 tahun yang lalu Senda Media. Modus Senda Media 2021, 2 tahun yang lalu ya. Ya. Aku curiga ini satu bandar sama Senda Media karena modusnya sama. Like, follow akun-akun sosmed ya, dan mengatasnamakannya sih agensi kayak gitu. Jadi ada orang yang misal nih, kalau YouTuber misal pengen subscribernya banyak, beli ke mereka gitu. Dan level-level VIP-nya pun sama, kurang lebih sama. Cuman ganti judul doang kan itu. Iya, ganti judul VIP-nya gitu ya. Kalau Senda Media itu kan level platinum, berlian yang kayak gitu. Kalau Simonida itu VIP 1 sampai VIP 7. Tapi sebenarnya sama, cuma ganti template lah. Iya, yang ya ganti nama doang. Gitu. Nah, yang lucu adalah apa? Ketika ada yang mensomasi, itu kayak membernya kayak mempunyai angin kan. Wah, disomasi ya kan. Jadi buat teman-teman ya, somasi itu namanya memperingatkan, teman-teman ya. Jadi bukan menuntut ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut disomasi. Kita lihat somasinya apa gitu loh. Kayak contoh, Anda banyak disomasi kartu kredit ya kan. Wah, itu mah abaikan aja, mau disomasi, solasi apapun nggak masalah. Kecuali Anda disomasinya adalah yang tepat sasaran, misalnya Anda penipuan ataupun Anda pencemaran nama baik ya. Nah, itu kan juga disomasinya Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Disebutkan bahwa tidak ada satu pengadilan pun yang mendaftarkan bahwa itu ponzi. Wah. Nah, sekarang sepele aja, kegiatannya legal atau ilegal. Nah, kan seperti itu. Kalaupun ada legalitasnya, apakah legalitasnya itu mencakup pengumpulan dana? Nah, kayak saya bikin rumah, kayak contoh kan begini kan. Saya bikin rumah makan, ya. Saya bikin legalitas, bisa legalitas rumah makan. Nah, ternyata di rumah makan saya itu jualan narkoba atau jualan miras. Punya nggak saya izin jualan miras? Nah, kan begitu toh teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah rumah makan saya legal? Legal. Nah, tapi di dalamnya ternyata saya jualan miras. Nah, ada nggak izin jualan miras? Karena jualan miras ada izinnya. Nah, jadi teman-teman itu kalau bebek dungu itu jangan tertipu dengan kayak gitu. Yang masalahnya gini ya teman-teman ya. Jadi masalahnya di Indonesia ini, pelakunya belajar, korbannya nggak mau belajar. Waduh, situlah. Benar. Dan gini Pak Roy, yang Senda Media juga 2 tahun yang lalu juga nge-share NIB,
terus sertifikat Kemenkumham, ya sama Sama seperti yang aja Pak kan? Roy katakan barusan. Izinnya sih benar gitu ya, alasan daftarnya dapetin NIB-nya benar, tapi di lapangannya kan malah pengumpulan dana money game Nah, gitu. iya. Ya, tapi biarin lah. Kadang-kadang lihat BBBB dulu kan, kalau nggak tertipu nggak lega mereka. Ngomong-ngomong, Pak Roy dapat somasi kayak Pak Chandra nggak? Nggak dapat. Saya tunggu. Oh, Kalau somasi, malah ayo. tunggu. Pak Chandra aja tak Ngeri kasih loh, ketawa malah. Nah, ngeri loh, kalau itu kita ada, ada ada advokatnya Pak Roy. ya masalah advokat kan nggak masalah. Kita juga tiap hari urusan masalah sama advokat loh. Nggak semua Oh advokat tuh iya, pinter. iya bener, bener. Advokat bodoh Jadi juga banyak, bos. aku tuh gini Pak Roy, saya tuh. Jadi kan ada video ya Nah, yang memutuskan ini apa gitu ya, nah. pengadilan itu logis nggak Pak Roy? Ya makanya kan dia kan memutuskan bahwa tidak ada statement dari pengadilan bahwa membuktikan ini adalah skema ponzi. Statementnya kan begitu kan? Iya, Lah mana ada? Kalau sudah ada kan scam duluan. Ya iya udahlah, bener. kita ngomong nggak ada. Pertanyaannya sepele. Apakah mengumpulkan dana di Indonesia ini kamu ada izinnya nggak? Wis gitu aja. Selesai sudah. Nah, kadang Karena gini ya kalau Pak Roy. orang perusahaan yang ngumpulin dana itu harus ada izin OJK. Ngurusnya Iya, nggak iya, iya. gampang. Sepele aja. Kayak kasusnya si Avilio. Avilio itu yang sudah invest brand ambasadornya Raffi Ahmad, keluar duit miliaran di awal itu, ya kan? Akhirnya tutup karena apa? Iya, iya. Izinnya nggak keluar. Tapi sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan Avilio. Iya, akhirnya dipakai orang untuk nipu. Nah itu Nah, itu. modus baru lagi tuh. Dan banyak yang tertipu hanya goblok tuh. Dan gini, kadang kita ya Pak Roy, terus semua teman-teman yang konten kreator bongkar ponzi, kadang suka lebih dulu dari yang lembaga bersangkutan ya Pak Roy. Ya wajar lah. 2023. Sekarang ini kan semua udah iya, mengamankan posisi masing-masing, nggak ngurusin rakyat lah. Mana ada yang ngurusin rakyat? Kagak ada. Sekarang kan ngamanin posisi masing-masing supaya 2024 ini gimana itu kan. Fokusnya di situ semua. Aku udah bahasin dari 2 tahun yang lalu. Ini tahun terakhir Pak Jokowi. Yes. Mereka ini sekarang ini sudah masa di mana kita itu dibiarkan. Satgasnya cuma diem aja, capek sudah. Lelah. Terus yang kemarin scam juga ada yang Emi Shop, Emi Mall tuh udah Emisop scam udah Pak kan? Roy. Oh Iya. ya sudah. Nah, Kabarnya ibu-ibu itu gimana ya orang tua itu ya? Saya ingin tahu kabarnya gimana. nggak tahu tuh. Hari ini Sebetulnya, Legend of Constellation scam. nah itu. Baru tadi ada yang request di YouTube. Bahas dong, aku cari-cari. Oh, kok baru belum nyampe sebulan juga udah amsyong. Lah iya itu. Gitu. Mau dibahas-bahas aja nggak apa-apa. Tak kasih bahan-bahannya nanti. Jadi nanti kan kalau orang nggak tahu, wah di bawah Agi langsung scam. Padahal udah scam duluan. Padahal ini juga dari 2 bulan yang lalu, Simonida itu banyak yang request. Ya, maklum Loh, lah. Simonida itu Udah gini sibuk, loh. Pak Roy. Simonida itu berkembang karena potensinya bagus. Istilahnya perkembangannya itu dia nyasarnya kan ke Indonesia Timur ya kan, kayak Manowari apa. Iya, iya, Dia masih ngumpulin duit ini. Gede itu. Media Simonida itu akan gede itu. Skemnya itu duit. Tapi Jadi kalau scammer itu ada yang duit kecil dan duit besar. Kalau potensi kayak contoh FEC yang gede kan. Nah, begitu digedein mabuk kan sikat jebret. Nah, selesai. Asal grup juga sama. Tapi kalau ada yang nggak potensi, wah ini udah nggak berkembang ya ditutup, sudah ganti judul lagi. terus ini Pak Roy, kalau modusnya kayak like, follow atau subscribe akun medsos itu memang banyak sih yang Banyak, awam itu yang modus. terjerumus. Itu Iya. kan itu penipuan kan, itu bukan ponzi ya, penipuan ya. Iya, penipuannya. Karena pernah dulu juga ada di pas apa ya, nama platformnya lupa saya.
modusnya sama. Teman saya tuh awam, dia tuh mikirnya berasa jadi apa ya? Berasa jadi konten kreator kali. Katanya agensi apaan gitu yang tugasnya follow akun TikTok gitu kan. Logikanya aja kalau yang mau beli pengikut TikTok kan misal ke Simonida ya. Iya. Ngapain harus deposit penggunanya gitu kan? Ya begitulah. Namanya orang Indonesia itu terlalu positive thinking, akhirnya sending. Wah, jangan-jangan habis kita live ini terbang tuh somasi ke Pak Roy. Gimana tuh Pak Roy? Gak apa-apa lah. Sini silakan somasi. Ditunggu. Nggak ada yang somasi saya, heran aku. Malah Pak Chandra ya? Iya, Pak Chandra itu. Saya iri sama Pak Chandra disomasi. Aku nggak pernah disomasi. Iya, aku juga sama iri Pak Roy. Oh, gitu. Sekarang Pak Roy gimana? Sehat? Lagi di rumah? Lagi di rumah aku. Sehat lah. Kita lagi. Kirain masih party-party di Bali gitu. Gak ngajak-ngajak nih. Party mulu. Cari duit dong. Party dulu. Selesai party lah kita. Dari uang kita sekarang. Berarti jelas ya Pak Roy ya, Simonida Media ini jelas lah. Ya? Jelas ya. Ini udah buat teman-teman ini mainan cari yang ada tantangan kayak Jomingo itu kan tantangan tuh kan. Wow, nah itu. Kirain kemarin yang FEC bakal kayak Jomingo gitu. Ternyata tantangannya ya cuma gitu doang ya. Tapi yang sekarang masih jalan tuh yang Mitra Suneo Pak Roy. Mitra karena dia underground, dia sabar tuh. Dia investnya udah gede tuh, dia sabar tuh. Mitra Suka. Gitu. Iya. Mitra nanti aja kalau dia belum ketemu leader gedenya, kalau udah ketemu leader gedenya, nah itu baru scam. Dia masih invest itu. Dia kan investnya kan banyak itu. Kayak Jomingo dia. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong. Namanya aplikasi itu kadang-kadang umurnya bisa 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun juga bisa. Tergantung dia mau nyembelihnya kapan gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa ngomong, saya 1 tahun aman, ya sudah lanjutin aja. Kalau 1 tahun aman ya kenapa kamu nggak langsung all in? Semua rumah digade masukin semua, jual ginjal kalau perlu all in gitu loh. Iya. Semua itu ada umurnya. Nah. Tapi kalau yang modusnya kayak Simonida paling lama 6 bulan paling itu Pak Roy. 3 bulan sampai 6 bulan. Senda Media juga dulu kurang lebih 3 bulan. Jarang sekarang yang sampai bertahun-tahun itu. Biasanya kalau bertahun-tahun itu kan kemarin, biasanya ponzi Malaysia atau ponzi lokal. Cuma Metaforce kemarin itu paling setahun itu Metaforce itu. Metaforce. Iya. Yang kemarin paling Jomingo itu udah paling lama. Jomingo itu udah paling lama. Iya benar. Kalau FEC mah nggak nyampe setahun Pak Roy. Nggak sampai, tapi udah kenyang itu. Kenyang itu makan duitnya rakyat Lombok Tengah sama Palembang. Lombok Tengah. Iya, saya perhatikan ponji-ponji baru itu memang benar menyasar bagian timur Pak Roy. Iya, karena orang Indonesia kalau yang orang Jawa udah kenyang, dia udah nipu yang kloter pertama kan orang Jawa. Nanti kalau udah kebal kan sekarang banyak ya orang follow kita apa segala kan ya orang kritis-kritis lah. Ya akhirnya kan ke luar pulau. Iya. Terus yang saya garis bawahin gitu ya, dari zamannya AGT, zamannya NL Ijo, terus Senda Media juga, kenapa alamatnya tuh suka Batam mulu ya? Batam itu karena begini ya, Batam itu transit. Jadi kayak scammer itu kan banyak yang home base-nya di Batam. Kayak kemarin kan ada love scammer itu kan ketangkap Cina-Cina di Batam. Berarti bukan menjelekkan daerahnya ya, berarti memang di sana banyak yang transit ya. Batam tuh narkoba bebas bos. Kamu pernah ke Batam nggak? Loh. Iya belum. Belum pernah. Kalau ke Batam ya itu kota udah kayak Gotham City lah. Widih,
kayak Gotham City ya. Iya, Iya, miras bebas di sana. Narkoba ya, lu cari gimana aja gampang gitu. ya saya perhatikan kok ini alamat yang di itunya di Karena Batam itu kan Batam otorita mulu ya, gitu kan. otorita Batam. Mereka ini kan kayak transit, satu pulau-pulaunya kecil-kecil banyak. Jadi orang kalau kabur tuh bisa lompat ke Malaysia kemana gitu loh, pakai Ke perahu-perahu gitu kan. Singapura ya gitu kan. Di penyelundupan apa segala kan Batam tuh banyak memang. Iya. Jadi feeling Pak Roy ini Cina mainland. Mainland Mainlandnya pasti pasti. pasti. Tapi dia operasionalnya di kalau nggak Kamboja ya Batam. Mirip-mirip lah. Gitu ya. Kamu tahu Asel Group? Ya. Tahu, Kamu ya, nonton videoku ya. yang nggak? Videoku yang wawancara sama salah satu korban investasi bodong itu. Iya, iya, iya. Dia itu pas Gimana, aku Pak Roy? di shelter itu bareng sama adminnya Asel Group. Waduh, iya bener ya. Jadi dia bareng sama adminnya Asel Group yang dipulangkan karena aplikasinya Basecamp. Berarti ya cuman di apa ya istilahnya numpang servernya aja di negara orang itu Iya. kali ya. Nah, makanya kan sampai sekarang dari dulu zaman Jago sampai sekarang kan polisi nggak bisa nangkep tuh. Karena ini termasuk cross Padahal border. admin-adminnya ada orang kita juga ternyata ya. Adminnya kan jadi korban. Korban ya benar. Oh, saya kemarin pernah diskusi sama Coklat lah ya. Makanya kalau kamu mau jadi penjahat, kejahatannya di Indonesia, operasionalnya di Indonesia, korbannya negara lain itu pasti aman. Iya ya, pasti aman ya kayak gitu. Pantesan. Iya. Kalau kamu Benar-benar korbannya orang Indonesia Ponzi nggak lapor ke saya, ketangkep. tapi kalau keluar kan di luar yurisdiksi gitu loh. Paling pakai Interpol kali, Pak Roy. Ya, Interpol kan kalau kasus-kasus kayak narkoba, kemudian teroris Interpol ya. Kalau masalah penipuan begini ya rugi Interpolnya. Ecek-ecek ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanyain Simonida terus nih, gimana Pak Roy untuk sarannya buat Aku gini yang loh, udah teman-teman ya. terkecemplung? Jadi gini loh teman-teman ya, buat teman-teman ya, kan kita itu sudah mengedukasi Ponzi itu kayak apa. Anggap karena gini loh teman-teman, ciri-ciri lonte, nah, ya. Dandanan menor, kan pakaian nggak sopan, apa segala, kan kita udah tahu gitu loh. Nah, kamu jangan tanyakan setiap ada orang lonte baru, kemudian kamu tanyakan gitu loh. Kalau Lisa gimana, ini gimana, kan kamu udah tahu, kamu punya otak, kamu bisa mikir. Ciri-cirinya lonte itu kayak gini gitu loh. Kalau sudah ngepas sama ciri-ciri itu, ya udah nggak usah ditanya lagi gitu loh. Iya, harusnya Gue kadang-kadang bingung ya. sama orang-orang ini. Nanti tanya lagi. Iya. Hei, aku tahu, goblok itu gratis, tapi jangan kamu borong. Iya. Susah nih. Kalau berbicara sama orang-orang yang punya otak-otak kontol itu, ya susah. Aduh. Kadang kalau kita mah ya Pak Roy ya, ada yang nanya, Pokoknya gini teman-teman sebutin ya, aja. ciri-cirinya ya, aplikasi scammer itu ya, grup telenya, adminnya yang nguasain itu orang pakai Google Translate. Wes, itu made in China itu udah. Wes. Kadang kita mah kalau ditanya, ini ada deposit gini, level, ya udah itu Ponzi, nggak lihat marketing plan-nya juga udah tahu ya Pak Roy ya. Ya udah tahu, udah dari bawah sudah tahu. Pokoknya Udah bau comberan. Pasti orang ini, pasti orang China itu udah grupnya mereka itu. Ada Mister, ada Miss. Miss, udah selesai gitu loh. Gak usah ditanyain lagi gitu loh. Iya, kadang Sama aja kan, cari cewek ini baik-baik apa enggak, cari di get contact. nah itu. Nomornya di get contact tulisannya micet, ya sudah selesai tuh. Iya ya. Apalagi kalau di Get Contact namanya admin Excel Group. Aduh, udah. Waduh. Iya ya. Ya udah. Kadang lucu Selesai juga. gitu loh, teman-teman. Gak usah ditanyain ini apa. Aduh, kadang-kadang orang. Ya itu susahnya begini loh. Pelakunya itu terus belajar, korbannya nggak mau belajar.
Habis itu ngotot. Saya udah cuan, ya Apalagi sudah. apalagi yang udah pernah kecemplung lagi gitu kan. Loh, akhirnya kan mereka ini kan kayak orang disodomi. Iya ya. Pertama korban, lama-lama pelaku. Orang itu kalau sudah pernah disodomi Ponzi, pasti otaknya nggak bisa keluar. Iya. Ayo coba bener nggak ini kan? Udah Jadi kena sodomi pelaku Ponzi sekali nantinya. aja. Jadi pemain Ponzi. Nanya ke saya pasti tanyanya Yang aplikasi Ponzi lagi gitu kan. yang tadinya Orang itu kalau udah downline keracunan Ponzi itu jadi otaknya leader. udah beda. Dikasih aplikasi yang benar, ya kan? Istilahnya investasi yang dijamin aman itu adalah deposito sama surat utang negara. Iya, Tapi iya. ya hasilnya setahun paling cuma 4%, 5%. Kemudian kamu bandingkan sama Ponzi yang sehari bisa 1-2%. Ya, yang bos, ya nggak ketemu, bro. Itu sama aja kamu membandingkan orang kerja bener UMR sama ngelonte. Biasa ngelonte, Jadi tiba-tiba kerja UMR. Lah kok dikit loh, ya bener ya, emang kerja yang bener tuh. Hasilnya kayak begitu, gitu loh. iya bener ya. Kalau sudah kayak gitu, Jadi sudah yang nggak usah pura-pura polos lah. Saran saya ya teman-teman. Kalau memang pemain Ponzi sudah akui lah. Pak, saya ini pemain Ponzi, Pak. Nah, itu enak kita ngobrolnya. Jangan Anda lebih pura-pura gentle ya. polos tapi pemain Ponzi. Iya. Yang tadinya downline jadi leader sekarang mungkin Iya. gitu. Loh, kalau nggak apa-apa pemain Ponzi, Pak. Ya kan, makanya ada yang ngomong, saya cuan di aplikasi A, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kamu pemain, sudah gitu Iya. aja. Diakui aja pemain, apa susahnya sih gitu. Itu mah bodoh Ya, amat ya biasanya kan terserah orang mereka. kecemplung di Ponzi itu kan karena gini loh, saya selalu ngomong, jangan pernah mencari cinta sejati di lokalisasi. Nah, Kamu itu. cari cinta sejatinya di lokalisasi, ya kagak nemu, bos. Kalau di lokalisasi, carinya cinta satu malam. Nah, itu ya. Atau Satu malam 1 jam, ya. camp. Misalnya 1 jam lah. Nah, 1 malam booking susah. Ya Kalau pemain paling Ponzi ini nggak apa-apa, loh, aku tuh iya ya di grup CCR ya kan bener. punya komunitas nih, gitu, ya kan? Ya. Kita punya grup pemain Ponzi, ya nggak apa-apa, sharing, tapi sharingnya kan kita sharingnya itu sudah dewasa gitu loh. Ini perkiraannya scamnya berapa bulan ya? Oh ya udah kalkulasi. Nah, cuman Anda jangan pernah tanya ke saya, Pak kapan scamnya? Ya nggak tahu bos. Iya. Hanya Yang tuh jelas pasti scam gitu. Ya, intinya pasti akan scam, tinggal kapan, masalah lama apa kan? Iya. Nah, kalau Iya, kapan bener. scamnya ya kamu tanya sendiri. Nah, Simonida Intinya itu kalau umurnya udah masih ada panjang nggak? Terlalu beresiko. iya benar. Karena udah mulai gede, ya terlalu beresiko. Nggak bisa ngomong umurnya panjang karena udah panjang dia. Simonida tuh lumayan panjang loh, 6 bulan aja ada udah ya. Nggak tahu sih. Hampir setahun. Paling enggak setahun. 6 bulan juga perasaan belum 6 bulan deh. Paling 3 Ya berarti kan bulanan. Ya intinya kayak gitu-gitu itu ya sudah, itu hati-hati lah. Paling nanti leadernya ngaku korban gitu. Iya, ngaku biasa lah. Ngaku korban kemudian nawarin lagi. FEC aja hidup lagi kok. Biasa ya. Korban kok doyan. Ya makanya orang-orang kena Ponzi itu sama kayak kena sodomi. Pertama jadi korban, lama-lama jadi pelaku. Iya bener. Bener ibaratnya bener ya. Rata-rata kan homo-homo itu kan dulu korban sodomi kebanyakan ya. Oh gitu ya? Nggak tahu Tapi kena saya. sodom, kemudian kok enak ya kan, lama-lama iya itu rusak. Awalnya Tapi si coba-coba Monica surat-suratnya lengkap, matamu cok. Tanyakan izin lengkapnya di OJK. mana? Orang perusahaan kalau ngumpulin dana itu harus ada izin OJK-nya. Aku bisa, kamu Iya, bikin bener. surat lengkap ya gampang, tinggal Photoshop. Kalau masalah menampilkan SK Kemenkumham dan NIB, Sender Media yang udah scam juga punya dulu. Iya, semua sama. Jomingo apa nggak kalah lengkap lagi. Kamu tuh Iya, bener. bodoh, susah kalau otak kontol itu susah memang. Karena otaknya itu kontol sudah. Kontolnya di otak, itu susah. Orang-orang kayak gini nih, Otak bekdung. Iya, aduh.
kadang suka heran juga Izin tuh. Tapi ya selalu tetap izin itu aja. sudah dari zaman dulu itu selalu menjadi perbahasan. Mulai zaman robot trading, mulai zaman sebelumnya izin. Malah robot trading itu lebih parah lagi kan, izinnya ada, bapeptinya ada loh, lebih keren lagi tuh bos. Mau dilegalisir, Iya, benar. oh. Kita ini kalau sudah lawan robot trading, lawan kayak Simonida itu, aduh, itu kayak biasa lawan kelas berat, kemudian tiba-tiba lawan kelas bulu gitu loh, bos. Nah, Jangan iya didebat lah. benar. Sama Tapi semua jangan didebat lah. kalau saya mah spesialis kelas bulu, Pak Roy. Katanya perusahaan media jangan perlu izin OJK. Oh iya, katanya teman saya sapi bisa terbang. Nah, itu. Iya, itu katanya teman saya sapi bisa terbang. Lu nggak bisa, tapi katanya teman saya bisa. Goblok. Iya. Kata teman saya juga Backdung bisa nyetir motor tuh, Bebek. Iya, katanya teman saya juga begitu. Hidup kok makan katanya. Pokoknya Ponji mah Kalian yang masih kontol-kontolnya, masih otaknya kontol nih ya. Belajarlah dari sejarah, ya. Kita ini bahas ini tiap bulan gonta-ganti nama, tapi pelakunya sama, cetakannya sama. Coba kamu cek sejarahnya ya, sejarah pertama nih ya kan. Ponzi made in China itu pertama kali masuk itu namanya JD Union sama Alimama. Nah, ya Alimama palsu dulu. Itu generasi pertama masuk itu. Cek Union, JD Union, Alimama. Terus cek Yagul. Terus cek apalagi ya yang rame-rame Axel Group, AGT, Enel Ijo, SEC, Sek Jominjo, wes itu. Udahlah, kamu cek itu ya kan, jangan males, sudah. Kamu lihat polanya sama, bos. Grup Telemis itu sudah ciri khas. Cuma ganti nama grup doang. Jadi gini, saya ceritain ya. Ini cerita scammer ya. Kenapa scammer adminnya itu miss? Nah, ayo, pernah tahu nggak? Kenapa ayo? Padahal ada orang Indonesia. Biar elegan gitu, biar orang Indonesia percaya. Bukan begitu. Mereka itu udah mempelajari. Kalau adminnya orang Indonesia, kadang orang Indonesia itu nggak tegaan. Jadi mereka tuh di cross. Jadi kalau pelakunya orang Indonesia, korbannya orang mana? Orang India. Kalau orang China, korbannya orang Indonesia. Jadi dia itu tidak ada, kasihan itu tidak ada. Oh iya, bener. Karena kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia pasti ada sungkannya. Iya, ada kasihannya gitu ya. Pokoknya gini loh, kamu lihat nomor batch, itu film itu udah, itu dapurannya Ponzi itu ya sama kayak itu, satu grup. Iya. Dapurannya Ponzi itu kayak di film nomor batch itu, ya situ. Jadi di situ itu kayak ada perusahaan, kayak di PGG Pak itu ya, yang Excel Group itu ya. Itu ada kayak perkantoran, pergudangan yang punya ya satu bosnya, bos besarnya satu. Tapi ada divisi scammer, ada divisi Ponzi, ada divisi judi online. Sama. Tapi judi online sama bandar Ponzi kadang ada kemungkinan satu bandar ya, Pak? Mereka memang scammer itu memang dia menguasai semua. Iya. Ada yang love scam, ada yang kerja paruh waktu. Terus itu satu grup itu. Nah, anak istilahnya kalau ilegal. Istilahnya kalau di satu ruangan ini bagian Ponzi, bagian judi gitu kan ya? Iya. Tapi satu komplek. Gitu. Satu komplek ya benar. Kayak gitu mungkin. Nah, itu kalau kamu lihat ya di nomor bed itu bagus. Jadi gini, itu adalah propaganda. Jadi itu disupport sama pemerintah Cina. Pemerintah Cina itu sampai bikin divisi anti penipuan. Jadi dia itu kan divisi anti penipuan khusus untuk mengatasi yang penipuan kayak gini. Di Indonesia kan kagak ada. Iya, nggak ada ya? Nggak ada ya, Pak Roy? Adanya Satgas Waspada Investasi, waspada doang. Tapi waspada buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Sekarang Satgas pasti. Pak, kalau orang tua masuk nyeyel nggak apa-apa, masukkan nggak apa-apa. Memang kadang-kadang itu korban sodomi itu kalau sadar tuh harus disodomi dulu.
Anda tidak akan tahu panas rasanya sebelum nyentuh api. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar kapok. Atau pilihannya itu cuma dua, kapok apa ketagihan, kan begitu loh. Iya, iya, bener. Pilihannya cuma dua, teman-teman. Paling nanti DM Instagram Pak Roy banyak yang itu minta tolong. Sekarang aja udah banyak minta tolong, LOC itu padahal nggak bisa kemarin di depan, nggak mungkin Pak, ini gini, Pret, itu lagi tak cariin. Saya kalau ada aplikasi scan tuh, aku mulai browsing lagi anunya, jejak digital orang-orang yang keras kepala itu kayak hiburan. Iya, bener. Ngerosting aja Pak Roy. Ngerosting aja. Iya, bener. Kadang sehari nggak ngerosting backcul backdung, dunia terasa hambar Pak Roy. Ya memang, udahlah. Padahal kita ngerosting juga ada duitnya, makanya. Iya. Itu nggak apa-apa, hiburan kita aja. Gimana Pak Roy? Pahalanya di surga. Amin, amin ya. Amin. Iya, sebetulnya nggak ada duitnya ya. Ini cuma ya bantu. Ada yang bilang kita makan duit dari YouTube. Kamu tak bukan YouTubeku ya, sebulan dapat berapa? Paling ya 1,5 juta sekarang. Iya. Lah, saya mah kadang dapat, kadang enggak. Iya. Tapi ya seneng aja ngingetin orang. Aku lihat tuh edukasi kalian tuh. Akun gua sampai ke banned semua itu. Punya 3 akun, 2 ke banned. Yes. Iya. Gara-gara mengedukasi kalian. Biasa nyerang kita tuh di depan kantor polisi kok. Apalagi itu. Wah, nyari duit dari AdSense. Alah. Saya aja nih kadang enggak apa ya, tiap bulan enggak dapet tuh. Kadang dapet, kadang enggak. Tapi ya seneng aja. Kasih ini apa, ngingetin orang-orang gitu. Sambil ya bonusnya ngerosting backdung gitu. Dah, capek gua. Capek ya? Itu jadiin YouTube aja. Ini lu jadiin YouTube aja. Ntar lu save ya. Oke guys, thank you guys. Upload di YouTube ya, Pak Roy? Ya, upload aja. Siapa tahu ada yang mau somasi Pak Roy. Si Monida kok, dia pasang baliho di depan kantor polisi. Wow, tolong dong, fotoin dong. Wah, gua roasting enak.